البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, terakhir kita ambil kemarin adalah mengenai bab yang sangat penting dan kaidah yang bisa dikatakan penting sekali, sering muncul dalam pembahasan masalah fikih. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasannya, sebagaimana rutinitas kita, setorkan terlebih dahulu matanya karena kemarin sudah setorkan seluruhnya. Nah, barakallahu fikum. Untuk antum sama antum belum pernah setoran seluruhnya ya. Nah, barakallahu fikum. Antum siap enggak setoran seluruhnya sekarang? Kalau belum siap besok. Besok antum besok juga ya. Ya, sekarang mulai dari antum setorkan mulai dari wa min masail ahkami fit taba'. Bismillah. Na'am barakallahu fikum. Ewa, antum tambahannya udah ada belum? Ewa, tambahannya aja. Ewa, bismillah. Apa? Apa? Setelah apa? Setelah antum Ayo, bismillah. Ayo. Nah, bismillah. Wal 'urfu Sudah hafal belum? Sudah hafal. Ayo, bismillah. Min masail ahkam kita ba'duna in istaqalla rafa wa rafa mahmulun bihi ila wa hukman min asya'i syari' ila yuhad. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi wa ba'da khusrani mahmulan. Ayo, bismillah. Min masail ahkam kita ba'duna in istaqalla rafa wal hukmu mahmulun bihi ila wa rafa hukman min asya'i hukman min asya'i syari' ila yuhad. Apa? Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi. Apa? Qad ba'a. Ayo, bismillah. Ulangi. Wa min masail ahkami Qatba' bil khusrani ma'irmanihi. Ayo dihafalkan tadi, mungkin besok setorkan lagi ya. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya, sekarang kita masih berada pada bab yang sangat bagus dan sering muncul dalam kitab-kitab fikih, yaitu
man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Itu ingat-ingat baik-baik ya. Nah, karena sering muncul. Barang siapa yang terburu-buru untuk segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, terburu-buru dia, justru dia dihukum dengan apa? Diharamkannya mendapatkan sesuatu tersebut. Mahum salah? Nam dihukum mendapatkan apa? Nam dihukum dengan apa? Tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Sudah kita lewati contoh-contohnya, nah, mengenai pembagian warisan atau mengenai perkara-perkara yang lainnya. Intinya, nah, barakallahu fikum, orang tersebut buru-buru ingin segera mendapatkan sesuatu, tapi dengan cara apa? Maksiat, membunuh atau dengan cara meracun atau yang semisalnya. Intinya apa? Barakallahu fikum, tidak dengan cara yang syar'i. Dia terburu-buru mau haji, paham ya? Belum punya uang, dia buru-buru mau haji. Akhirnya apa? Uangnya ngerampok, begal, paham ya? Dapat uang banyak untuk haji, tapi secara syariat dia haram, paham ya? Karena dia terburu apa? Terburu-buru, belum saatnya dia berangkat karena belum ada hartanya, dia malah mencuri terlebih dahulu. Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Kata beliau, masih sambungan daripada ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ya. Nah, atau yang baru? Yang baru. Nah, dari pembahasan kemarin sudah selesai. Sudah selesai. Yang mana? Sekarang yang mana? Yang nomor 2. Al-Qaul Tsani. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Setelah beliau menyebutkan contoh-contoh perbuatan orang yang terburu-buru ingin segera mendapatkan, nah, barakallahu fikum, wal qaul tsani, benar itu? Hah? Maksudnya sekarang baru mau masukin. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Afan ya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih dalam kitab Syarh Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Semoga suatu ketika kita bisa membacanya. Kita lihat di sini, kata beliau, minal qawaid anna kulla, termasuk bagian dari kaidah-kaidah bahwasannya kullaman ta'ajjala syai'an qabla awanihi ala wajhin muharram, setiap orang yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, nah, barakallahu fikum, tapi apa? Dalam bentuk perkara yang diharamkan. Dia itu apa? Terburu-burunya tapi dengan melakukan perkara yang haram. Fa innahu yu'aqabu bihirmanih. Maka sesungguhnya orang tersebut dihukum dengan apa? Diharamkannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Wa dzalika, yang demikian itu li'anna ni'amallahi 'azza wa jalla la tunalu bi ma'siyatih. Dikarenakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala tidak bisa diraih dengan cara apa? Maksiat. Contohnya sudah kita lewati. Yang paling mudahnya kemarin masalah apa? Anak membunuh orang tuanya, ingin buru-buru dapat warisan, paham ya? Orang tuanya diapakan kemarin? Diracun, paham ya? Atau dengan contoh yang lain, digantung orang tuanya misalkan. Tujuannya biar anak itu segera dapat warisan, namun justru tidak mendapatkan karena dengan cara haram, paham ya? Menggantung orang tua haram atau enggak? Haram. Meracun orang tua haram enggak? Haram. Tapi dia lakukan demi mendapatkan warisan, justru tidak mendapatkan warisan. Karena sudah kita lewati, termasuk mawani' al-irth, termasuk penghalang-penghalang, nah, barakallahu fikum, seseorang mendapatkan warisan ada 3. Pertama, al-qatl, pembunuhan. Kedua, ar-riq, perbudakan. Ketiga apa? Nah, barakallahu fikum apa? Murtad. Paham ya? Al-kufur, kekufuran, murtad. Nah, itu termasuk penghalang-penghalang orang untuk mendapatkan warisan. Paham ya? Akhirnya dengan sebab 3 tadi itu dia tidak mendapatkan warisan. Di antara sini adalah al-qatl. Perhatikan baik-baik. Al-qatl. Kita lihat. Wa hadza min hikmati syariah, ini termasuk bentuk kebijaksanaan syariat ini. Li'annahu law ubiha lil insan an yata'ajjala haqqahu 'ala wajhin muharram, dikarenakan kalau seandainya diperbolehkan untuk seseorang menyegerakan mengambil haknya dengan cara yang haram, lantahakatul hurumat, niscaya apa? Perkara-perkara yang haram itu akan apa? Nah, niscaya apa? Kehormatan akan hancur. Paham belum? Kalau semua diperbolehkan, intinya kamu mendapatkannya walaupun dengan cara yang haram, itu semuanya nanti kehormatan syariat akan hancur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu upayakan yang namanya perbuatan-perbuatan seperti ini ditutup. Paham ya?
Jangan sampai apa? Jangan sampai na'am barakallahu fikum kita melakukannya. Jangan sampai kita melakukannya sehingga apa? Justru kita diharamkan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan jatah yang seharusnya milik kita. Kita lihat sini. Contohnya tadi itu. Coba sekarang kalau seandainya dihalalkan untuk mencuri, dihalalkan untuk membegal demi naik haji. Dalam rangka untuk naik haji atau umrah, rusak atau enggak? Rusak. Banyak harta yang diambil nanti. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu kaidah yang sering antum dengar, kaidah orang IM ikhwan muslimin, al-ghayatu tubarriru al-wasilah. Tujuan itu menghalalkan semua cara, itu keliru. Paham ya? Kan ada kaidah tujuan itu, intinya kan tujuannya, walaupun caranya maksiat. Keliru atau enggak itu? Keliru. Justru kalau puncaknya syar'i, upayakan wasilahnya juga apa? Syar'i. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau barakallahu fikum, puncaknya syar'i, upayakan wasilahnya juga harus syar'i. Mahum soal ini ya. Nah, contohnya antum puncaknya ujung-ujungnya ingin haji, tapi uangnya apa? Ngerampok dulu, begal dulu. Haram atau enggak? Haram, karena wasilahnya muharram. Mahum? Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'anna an-nufusa majbulatun 'ala at-tam' wal jasha'. Dikarenakan yang namanya jiwa-jiwa manusia itu terpetik atau tertabiatkan untuk senantiasa rakus dan juga apa? Barakallahu fikum, ambisi, memiliki jiwa yang ambisi dan rakus. Fa idza man'al insanu min haqqin, apabila orang Fa'idha muni'al insanu, apabila orang itu dilarang dari haknya, ta'ajjalahu barakallahu ala wajhil muharram. Orang itu akhirnya terburu-buru ingin segera apa? Mendapatkan sesuatu tersebut dengan cara yang haram. Contohnya tadi itu, kan kalau orang tuanya masih hidup kan enggak dapat warisan dia. Dia enggak punya uang. Paham ya? Teman-temannya sudah punya mobil, punya motor, iri dia. Paham ya? Mengalami apa namanya istilahnya? Barakallahu fikum, mengalami iri dari siapa? Ekonomi atau sosial atau semisalnya, akhirnya dia apa? Membunuh bapaknya tadi agar segera mendapatkan apa? Warisan. Namun justru dibalas dengan sebaliknya, tidak mendapatkan apa? Warisan. Kita lihat. Fa innahu dzalika yurdi'uhu an fi'il muharram. Karena sesungguhnya seperti itu justru menghardik dia dari perbuatan apa? Yang diharamkan. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya membikin orang tersebut karena terburu-buru tadi, melanggar perkara-perkara yang diharamkan, dia berani. Intinya tujuannya ingin mendapatkan nanti. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti? Kesimpulannya, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi, itu dihafal. Paham ya? Barang siapa yang terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu yang sudah menjadi jatahnya nanti, maka dia justru dihukum apa? Dengan diharamkannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Mahum? Jadi jangan buru-buru. Tunggu dulu orang yang memiliki warisan meninggal. Sabar. Kalau seandainya tidak sabar, perkara yang dibalik itu justru berbahaya. Wali qaidati amsinatun, untuk kaidah ini ada beberapa contoh. Minha di antaranya, al-qatil li muwarrithihi la yarithu. Orang yang membunuh kepada yang akan berikan warisan kepadanya, justru dia tidak mewarisi. Perhatikan Bapak ini, al-qatilu li muwarrithihi la yarithu. Orang yang membunuh siapa? Membunuh orang yang akan memberikan warisan kepada dia, justru orang tersebut tidak mendapatkan apa? Warisan. Mahum Abdullah. Ayo, perhatikan baik-baik, kita lihat sini. Falau anna rajulan lahu ibnu ammin ghaniyin. Kalau seandainya ada orang dia punya apa? Kalau seandainya ada seorang, barakallahu fikum, dia punya apa? Punya anak paman yang kaya, sepupu lah istilahnya. Anak paman yang kaya, sepupu yang kaya. Wa kana muhtajan wa huwa warithul ghani. Dalam keadaan dia apa? Butuh. Padahal dia nanti akan mendapatkan warisan dari akan mendapatkan warisan kekayaan tersebut. Faqatalahu min ajli an yarisa malah. Dia akhirnya membunuh. Paham ya? Barakallahu fikum, dia membunuh dalam rangka agar mendapatkan warisan atau harta tersebut. Fa hadza qad ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'ala wajhil muharram. Yang seperti ini bentuknya adalah apa? Dia terburu-buru dengan sesuatu sebelum waktunya. Barakallahu fikum, dengan bentuk yang haram, dengan bentuk yang diharamkan. Maksudnya bagaimana? Membunuh tadi itu. Dia terburu-buru, belum waktunya sudah terburu-buru, akhirnya dibunuhlah sama orang tadi. Fayumna minhu, akhirnya dia dilarang
Maksudnya tidak mendapatkan warisan tersebut. Li'anna awana irfihi ba'da wafati muwarrithihi. Ini benar, itu harokatnya keliru itu ya. Harokatnya keliru itu. Nah, li'anna awana irfihi ba'da wafati muwarrithihi. Dikarenakan waktu untuk mendapatkan warisannya itu setelah orang yang memberikan warisan meninggal. Paham maksudnya? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik, warisan itu harta peninggalan si mayit. Kalau antum mengucapkan itu yang di rumah yang di belakang sama tanah 1 hektar itu punya siapa? Itu warisan orang tua ana. Lah orang tua antum masih hidup enggak? Masih. Berarti ungkapannya keliru. Kalau orang tua masih hidup, kok anaknya dikasih, itu bukan warisan namanya, hibah, pemberian. Itu bebas mau diberikan mau lebih banyak, yang satunya dengan yang satunya, intinya ridho. Tapi kalau untuk harta warisan sudah ada patokan tersendiri. Antum lihat sendiri dalam surat An-Nisa di awal-awal itu ya, pembagian harta warisan. Tapi kalau yang namanya hibah, pemberian, bebas. Paham belum maksudnya? Antum misalkan punya saudara, antum 3 bersaudara. Paham ya, 3 bersaudara, 1 perempuan, 2 laki-laki misalkan. Itu kalau hibah itu dibikin sama pun boleh atau enggak? Boleh atau enggak hibah? Sama boleh, intinya ridho. Intinya ridho. Barakallahu fikum, intinya ridho. Tapi kalau seandainya warisan tidak boleh dibikin sama. Karena nanti bagian laki-laki tentunya secara globalnya lebih besar daripada bagian perempuan. Mahum insyaallah. Ayo kita lihat di sini. Kata beliau, bi khilafi ma law qatala muwarithahu qisasan. Berbeda kalau seandainya dia membunuh orang yang hendak mewariskan hartanya kepadanya itu dalam bentuk qisas. Kalau qisas itu haram atau enggak? Enggak, itu termasuk hukum syar'i. Ya kan? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidak halal darahnya seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali disebabkan karena salah satu 3 perkara. Di antaranya apa? An-nafsu bin nafsi, qisas. Jadi kalau qisas enggak masalah. Fa innahu yarithuhu, maka dia tetap mendapatkan warisan. Li'an hadza 'ala wajhin mubah. Karena di sini pembunuhan di sini dalam bentuk diperbolehkan. Apa maksudnya ya? Karena qisas, kalau qisas diperbolehkan. Tapi kalau membunuh tanpa ada unsur syar'i haram. Paham ya? Jadi mengalirkan darahnya kaum muslimin tanpa sebab yang syar'inya adalah apa hukumnya? Haram. Na'am barakallahu fikum. Ya, perhatian baik-baik. Naam. Ikhwan fi din azdani wa azakumullah. Paham soal ini ya tadi ya? Jadi kisah yang kita baca tadi itu ada seorang pembunuh, dia membunuh apa? Membunuh orang yang akan memberikan warisan kepadanya. Nah, dari ahli warisnya malah membunuh apa? Membunuh orang yang akan mewariskan harta kepadanya. Contohnya tadi apa tadi? Falau anna rajulan lahu ibnu ammin ghaniyin. Contohnya tadi ada orang dia memiliki apa? Sepupu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi justru di situ nanti apa? Karena dia membutuhkan harta malah dibunuh gitu loh. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Berikutnya, lau anna rajulan qatala abah. Kalau seandainya ada orang membunuh bapaknya. Membunuh ini enggak perlu antum tanyakan bagaimana cara membunuhnya, intinya semua jenis pembunuhan. Mau membunuh dengan cara diracun, membunuh dengan cara apa? Dijebak, membunuh dengan cara digantung, membunuh dengan cara yang mengerikan pun intinya pembunuhan terjadi. Kita lihat. Lau anna rajulan qatala abah. Kalau seandainya ada orang membunuh bapaknya, walihadzal qatil, nam walihadzal qatil akhun, walihadzal qatili akhun, dan si pembunuh ini punya saudara. Si pembunuh ini punya apa? Punya saudara. Nam famanil ladzi yarithul ab. Sekarang siapa yang akan barakallahu fikum mewarisi bapaknya? Naqul al ibnul ladzi lam yuqtal. Yang akan mewarisi apa? Anaknya yang belum dibunuh. Paham ya? Anaknya yang barakallahu fikum yang lam yuqtal atau lam yaqtul. Anaknya yang belum dibunuh tadi ya. Summa innal ibna alladzi laysa biqatil qatala akhahu qisasan. Ini perhatikan Bapak ini. Kemudian anaknya yang dia itu bukan pembunuh, dia membunuh saudaranya karena qisas. Membunuh saudaranya karena apa? Qisas. Fa hal yarithu akhahu aula? Sekarang apakah dia barakallahu fikum memberikan warisan kepada saudaranya ataukah tidak? Naqul na'am yarithu. Iya, dia akan mendapatkan warisan. Li'annahu qatalahu bihaqqin wa laysa 'ala wajhin muharram. Karena dia membunuh dengan cara yang benar, bukan dalam bentuk yang diharamkan, yaitu apa? Qisas. Jadi kalau pembunuhan karena qisas itu benar, boleh. Paham ya? Tapi kita sebagai rakyat Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia tidak boleh bertindak sewenang-wenang.
Semuanya ada apa? Ada aturannya. Kita dikenal dengan rakyat sipil. Yang namanya rakyat sipil, barakallahu fiikum wa hafizakumullah, tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Kita ada pemimpinnya, ada pemerintahnya. Jangan seperti orang-orang yang memiliki benih-benih pemikiran apa? Khawarij, yang mereka bermudah-mudahan menumpahkan darahnya kaum muslimin dan mereka berani mengatakan, ini orang ini zina, kita rajam. Nunggu dulu pemerintah, enggak perlu. Kita ini pemerintah katanya. Jadi mereka sendiri apa? Membikin pemerintahan di bawah pemerintahan. Menjadikan di antara mereka pemimpin di baiat di bawah apa? Pemimpin yang sah. Ini hukumnya tidak diperkenankan. Paham maksudnya? Jadi kalau antum menangkap orang berzina atau menangkap, jangan antum hakimi sendiri. Jangan antum rajam. Antum menangkap pencuri, jangan antum potong tangannya. Memang hukum syariatnya bagaimana? Dipotong tangannya kalau mencurinya enggak. Tapi kalau posisi seperti ini antum atau kita rakyat sipil, kita serahkan pelaku tadi kepada siapa? Pihak yang berwajib, itu kepolisian. Urusan mereka menggunakan hukum bagaimana, urusan mereka. Mohon insyaallah. Ayo kita lihat. Fa in kana al-qatl khata'an, sekarang kalau pembunuhan ini keliru, dia membunuhnya enggak sengaja, keliru gitu loh. Dia awal mulanya mau membunuh siapa? Mau membunuh barakallahu fikum, kalah jengking malah kena anaknya. Paham ya? Maksudnya dia ngeracun, ya. Dia misalnya meletakkan racun tikus, meletakkannya itu ternyata di bawah apa? Meja. Lah ternyata di situ posisinya orang tuanya lagi nyapu. Ini kok ada daging di bawah meja ini, eman-eman. Paham? Dagingnya paha itu, beracun tapi sudah mengandung zat racun tikus tadi itu. Sama bapaknya dimakan, meninggallah bapaknya. Paham ya? Padahal anaknya ingin ngeracun apa tadi? Tikus, kena bapaknya. Sengaja enggak anaknya bunuhnya? Enggak sengaja, kita lihat. Itu contoh aja ya, contoh aja. Nah, jangan antum praktekkan ya, contoh aja kita lihat. Fa in kana al-qatlu khata'an, kalau pembunuhan itu keliru, yakni laisa qisasan wala 'amdan, bukan karena qisas, bukan karena sengaja, karajulin yaqudus sayyarata bi akhin lahu wa hasala hadits ini. Seperti ada seseorang, dia menyopir mobil dengan saudaranya. Tiba-tiba terjadilah hadis kecelakaan. Terjadi apa? Kecelakaan. Antum tahu kecelakaan atau enggak? Terjadi kecelakaan. Wa matal akh, kemudian tiba-tiba saudaranya itu meninggal dunia. Fa hal yarithu akhuhu as-sa'iq? Apakah saudaranya yang nyopir tadi yang tidak meninggal itu mendapatkan warisan? Naqul, kita katakan al-masyhuru minal madhab, yang masyhur menurut madhab al-Hanabilah, annahu la yarithuhu, bahwasanya dia tidak mendapatkan warisan. Nah, kenapa? Kita lihat, lihtimali an yata'ammadul insan al-qatl. Nah, karena ada kemungkinan dia menyengaja. Karena ada kemungkinan dia dikhawatirkan menyengaja untuk membunuh. Wa yaqul innahu akhta. Kemudian dia pura-pura, aku keliru kok, enggak sengaja kok. Kalau orang nyopir itu walaupun misalkan ada kecelakaan, itu dikhawatirkan ada kemungkinan dia menyengaja. Menyengaja sengaja ditabrakkan biar orang tuanya meninggal misalkan. Bisa enggak seperti itu? Bisa jadi ya seperti itu ya. Tapi kemungkinan kedua dia memang enggak sengaja, tapi bisa jadi dia ngaku-ngaku innahu akhta fasaddan lil bab naqul la yarith. Dalam rangka untuk menutup celah atau pintu tersebut, kita katakan dia tidak mendapatkan warisan. Paham belum ini? Nah, wa illa kalau keliru ya tetap diampuni, cuman untuk dia dapat warisan atau tidak, kita katakan tidak dapat warisan dalam rangka untuk menutup pintu atau celah dikhawatirkan dia sengaja. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik, kita lihat berikutnya. Wal qaulus tsani. Ayo perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Wal qaulus tsani, dan ucapan yang kedua, annahu yarith. Pendapat yang kedua perhatikan, bahwasanya dia tetap mendapatkan warisan. Lakin la yarith minad diyah, tapi dia tidak mendapatkan warisan dari diyah denda tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya kan dia didenda. Kalau keliru membunuh, dendanya apa? 100 ekor onta kan diantaranya, 100 ekor onta. Nah, dia mendapatkan warisan tapi bukan dari onta yang dia apa? Serahkan tadi itu. Paham belum? Dari harta yang lain. Paham maksudnya ini? Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Bal yarithu min malihil awal, bahkan dia mendapatkan warisan dari harta yang pertama. Amad dia fahiya 'alal qatil. Nah, barakallahu fikum, adapun dia maka itu wajib bagi orang yang membunuh. Tawatakunu libaqiyatil warasah, dan itu nanti diperuntukkan untuk sisa ahli waris yang lainnya. Jadi enggak boleh dia ngambil dari situ. Paham belum maksudnya? Dia ngambil dari harta yang pertama yang tinggal oleh orang yang terbunuh tadi itu. Nah, mahfuz insyaallah? Mahfuz Abdurrahman? Ayo. Berikutnya, fa idza qala qailun, kalau seandainya ada orang yang berkata, limadza warastum qatil khata'? Kenapa kalian kok memberikan warisan kepada pembunuh yang keliru?
Qulna li'annahu lam yata'ajjal qatl. Kita katakan karena sesungguhnya dia tidak terburu-buru untuk membunuh. Tidak terburu-buru untuk membunuh, lakinnahu hasala bi ghairi ikhtiyarih. Akan tapi terjadinya kecelakaan tersebut bukan karena keinginan dia. Falam namna'hu minal irs, maka kita tidak bisa menghalang-halangi dia untuk mendapatkan apa? Warisan. Yang namanya orang tabrakan, kecelakaan itu sengaja enggak dia kira-kira? Sengaja enggak? Enggak sengaja. Coba kalau orang mau menyengajakan enggak mungkin. Kecuali orang-orang yang bisa dikatakan sudah tidak normal lagi. Orang sengaja mau tabrakan bunuh diri misalkan. Tapi kalau orang-orang yang normal, orang tabrakan itu biasanya bukan keinginan dia. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Berikutnya, insanun awsa li syakhsin, ada orang dia mewasiatkan kepada orang lain. Ingat-ingat, wasiat harta tidak boleh diperuntukkan untuk ahlu waris. Wasiat harta kepada selain ahlu waris. Itu pun apa? Tidak boleh melebihi sepertiga. Ingat-ingat itu. Nanti kalau ditanya lagi jangan gagal paham. Tidak boleh melebihi sepertiga. Paling maksimalnya sepertiga. Taruhlah seandainya orang yang memberikan wasiat tadi, rumah yang di belakang gedung itu tak wasiatkan untuk antum ketika ana sudah meninggal nanti. Ternyata rumah yang di belakang gedung tersebut, paham ya? Termasuk harta peninggalan si mayit tadi. Nilainya itu enggak jutaan, MM-an nilainya itu. Jadi banyak atau enggak? Banyak. Ternyata di jumlah total harta si mayit tadi itu, yang rumah yang di balik gedung tadi itu, ternyata apa? Hampir semua hartanya di situ. Akhirnya bagaimana? Orang yang diwasiati apakah mengambil semua harta rumah tadi itu atau hanya sepertiga saja? Sepertiga saja. Ingat ya, dijual dia dapat sepertiga, sisanya kembali pada ahli waris. Paham belum maksudnya? Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati kisah dan juga dalilnya. Naam, hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, kata beliau, qala idza mitu a'tu fulanan 5,000 riyalin. Kalau aku mati nanti, kamu berikan kepada si fulan itu 5.000 rial. Enggak sembarangan 5.000 rial itu rupiah kan lumayan banyak itu. Paham ya? Kalau mau tahu ya kita hitung dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, 1.000 rial itu senilai kurang lebihnya 50.000 rupiah. 1.000 rialnya. Paham ya? Nah, 1.000 rial senilai 50.000 rupiah. Lah ini 5.000 rial. Nah, berarti berapa kurang lebihnya? 250.000, ya enggak? Ya. Nah, 250.000. Lumayan kan? Lumayan. Nah, barakallahu fikum. Tsumma innal musalahu istabta'a mautal musi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang yang diwasiati tadi, nah barakallahu fikum, memperlambat kematian orang yang berwasiat, wa huwa muhtajun li hadid darahim, dalam keadaan dia apa? Butuh kepada dirham-dirham ini. Fadhahaba wa qatalahu. Akhirnya dia pergi langsung membunuh orang yang berwasiat tadi. Fa hal yastahiqqu syai'an minal wasiyah? Sekarang kalau dia sudah bunuh kayak gitu, apakah dia berhak mendapatkan sedikit daripada wasiat tadi? Berhak atau enggak? Enggak berhak karena sudah bunuh. Paham ya? Ternyata orang yang berikan wasiat tadi apa? Nah, barakallahu fikum, nah terlambat matinya gitu loh. Nah, pengennya orang ini pengen segera mati. Oh, si bapak fulan mudah-mudahan cepat mati gitu loh. Doakan dia segera mati. Ternyata enggak mati-mati gitu loh. Gemes dia. Oh, gemes ya antum? Geram gitu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum, akhirnya datang ke rumahnya, ngetok pintu. Begitu sih yang berikan wasiat jadi keluar, langsung ditusuk dari depan. Enggak satu tusukan, 3 tusukan. Lah saat itulah dia ambruk di situ, meninggal di situ. Nah kira-kira dapat wasiat enggak? Enggak dapat wasiat karena membunuh tadi itu. Kita katakan, kata beliau naqul la. Kita katakan enggak dapat dia. Li'annahu ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'ala wajhin muharram. Karena dia terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram. Fayu'aqabu bihirmanih. Maka dia dihukum dengan apa? Dengan diharamkannya untuk mendapatkan sesuatu tadi. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Jadi ini perlu antum perhatikan baik-baik karena ada kadang orang-orang durhaka kan banyak. Orang-orang durhaka itu kan banyak. Antum melihat mungkin di pondok bisa dikatakan enggak nampak atau enggak ada gitu ya. Tapi di luar sana orang-orang durhaka itu banyak sekali. Ada yang berani bunuh ibunya, bayangkan. Ada yang berani memenggal leher bapaknya, enggak sembarangan karena gara-gara harta. Jadi ini penting antum ketahui biar nanti tahu gitu loh.
Kalau tanya orang hukum secara syariat bagaimana? Kita kata enggak dapat ya. Kenapa enggak dapat? Karena dia bunuh. Seharusnya kalau dia sabar menunggu si pemberi wasiat tadi meninggal, dapat atau enggak? Dapat. Tapi karena dia terburu-buru kok yang mewasiatkanlah justru dibunuh, dia enggak dapat apa-apa. Mahum soal ini, Abdul Aziz. Na'am. Abdul Razak paham enggak? Kita lihat di sini. Law anna insanan faqiran talaba min ghaniyyin an yu'ajjil zakatahu wa yadfa'uha ilayhi. Masyaallah. Fa fa'ala al-ghani. Fa innana la nuharrim al-faqir. Artinya kalau seandainya ada orangnya ini orang fakir, dia meminta kepada orang kaya agar menyegerakan zakatnya. Pak, tolong zakatnya segera Pak, kami sudah butuh ini Pak. Ngomong sama orang kaya tadi. Akhirnya orang kaya tadi menyerahkan, ya udah nih zakatku, tak kasihkan ke kamu. Fa fa'ala al-ghani, akhirnya orang yang kaya tadi melakukan apa yang diperintahkan tadi. Orang fakir miskin datang kepada orang kaya gitu loh. Pak, tolong segera zakatnya dibayarkan Pak, kami butuh sekarang. Padahal belum saatnya, belum waktunya. Paham ya? Kan kita lewati kalau zakat harta berapa? Haul, setahun penuh kan itu. Kemudian nisabnya berapa nisabnya? Kalau dengan perak, kalau dengan emas itu udah beda. Kalau dengan perak berapa gram? Nisab perak berapa gram? Haul setahun penuh. Nah, nilainya kapan dia harus mengeluarkan zakat tadi? Zakat harta atau zakat simpanan tadi itu? Kalau udah berapa gram? Kalau perak 800. Jangan sampai lupa. Berapa antum? Berapa? 950. 850. Terlalu banyak itu. Sampai berapa antum? 200 apa? 200 rupiah. 200 apa? Nah 200 kan umum, 200 rupiah, dolar. Iya enggak? 200 kan umum kan? 200 apa? 200 emas. Ini ana ulang lagi, antum jangan gagal paham. Ana pengen antum tuh paham sekarang juga. Paham ya? Jadi ketika orang nyimpan harta sampai setahun, harta yang dia simpan tadi wajib untuk dia mengeluarkan apa? Zakatnya. Zakatnya itu bisa dinilai dari dua sisi. Emas, perak. Emas itu saat itu dikenal dengan dinar, mata uang dinar. Perak dikenal dengan apa? Dirham. Kalau dinar kalau sudah mencapai berapa dinar? 20 dinar. Kalau dirham sudah mencapai berapa dirham? 200 dirham. 200 dirham. 20 dinar itu senilai dengan emas 24 karat berapa gram? Empat, 86. Senilai dengan emas berapa gram Yusa? Ayo, satu kilo? 0,8. 0,85. Kalau sudah mencapai 20 dinar itu tadi senilai dengan emas 24 karat berapa gram? Khalid? Pada lupa semua sih. Berapa gram Ehsan? Berapa gram Abdurrahman? 85 gram. 800 gimana? 85 gram emas murni 24 karat ori. Paham ya? Nah, itu nanti baru bisa keluar zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%-nya. Cuman pendapat yang kuat kita menilainya mengukurnya dengan apa? Dengan perak. Kalau sudah mencapai 200 dirham. 200 dirham itu senilai dengan berapa gram perak murni? 595 gram perak murni. Mengeluarkan berapa zakatnya? 2,5%-nya. Itu ingat ya. Nah, barakallahu fikum itu ingat karena sering terulang-ulang, antum jangan gagal paham. Nah, barakallahu fikum. Jadi zaman dahulu itu dinar dirham. Dinar itu mata uang terbuat dari emas, dirham mata uang terbuat dari perak. Kalau harta simpanannya yang ditabung tadi kok ternyata mencapai senilai 20 dinar
yang itu senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Kalau seandainya diukur dengan perak, itu ketika mencapai 200, perhatikan baik-baik, 206 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. Mahum, mengeluarkan zakatnya berapa persen, Abdullah? Berapa persen, Abdullah? Berapa persen? Allahul musta'an. Berapa persen, Abdurrahman? 2,5%. 2,5%. Nah, barakallahu fikum. Sudah clear belum ini? Paham belum antum? Sudah paham belum? Nah, ini penting sekali ya. Jadi jangan sampai antum gagal paham masalah ini, karena ini kalau enggak di-clearkan khawatir nanti antum enggak paham-paham. Antum sudah paham belum Abdul Aziz sekarang? Ayo. Abdul Razak paham belum? Yusha, Asif, antum sudah ada gambaran belum Abdullah? Nanti dikuatkan lagi. Antum bagaimana? Antum sudah clear? Ayo. 20 dinar senilai dengan berapa gram emas tadi? 85 gram emas murni 24 karat. Kemudian 200 dirham senilai dengan berapa? 200 dirham senilai dengan berapa gram? 595. Dihafal itu ya. Mengeluarkan berapa zakatnya tadi? 2,5%. Ini terulang-ulang, nanti tak ulang-ulang lagi loh ya. Yang jelas antum pahami baik-baik. Kita tutup yang terakhir, kata beliau di sini. Kata beliau enggak mendapatkan wasiat karena dia membunuh. Wa amma man ta'ajjala syai' 'ala wajhin mubah fa innahu la yu'aqab bil hirman. Adapun orang yang terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu dalam bentuk apa? Dalam bentuk diperbolehkan, maka dia tidak dihukum dengan apa? Diharamkannya. Contohnya tadi itu, orang fakir dia ingin segera mendapatkan apa? Zakat dari orang kaya. Dia ngomong, "Wahai bapak kaya," wahai orang kaya, "aku pengen segera mendapatkan zakatmu, tolong segera dikeluarkan zakatnya. Kami butuh ini." Akhirnya orang kaya tadi menyerahkan apa? Zakatnya. Fa innana la nuharrimul faqir. Kita di sini enggak mengharamkan orang fakir. Li'annahu ta'ajjalaha qabla awaniha. Dikarenakan dia apa? Kita enggak mengharamkan orang fakir walaupun dia apa? Terburu-buru sebelum waktunya. Inna ta'ajjulaha huna 'ala wajhin mubah. Dikarenakan terburu-burunya di sini dalam bentuk diperbolehkan. Paham belum ini? Dalam bentuk apa? Diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, sehingga tidak masalah. Tidak masalah ya. Naam. Li'annahu yajuzu ta'jilu az-zakah li haulain. Dikarenakan diperbolehkan menyegerakan zakat untuk 2 tahun. Seharusnya kan setahun sekali. Ya enggak? Tapi dia langsung bayarkan untuk 2 tahun, boleh enggak? Boleh, kalau memang dia yakin dan hartanya melimpah dan melebihi nisabnya, boleh dia apa? Nah, menggandakan langsung untuk 2 tahun boleh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, ini bagi orang yang menyimpan uang atau memiliki simpanan. Tapi kalau yang tidak punya jangan apa? Membebankan diri. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa kadzalika man ta'ajjala istifa'a daini minal mudayyin ala an yad'alahu minhu jaza dzalik. Seperti itu pula orang yang terburu-buru ingin segera apa? Terlunasi hutangnya dari orang yang menghutangi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara an yad'alahu minhu jaza dzalik. Dengan cara apa? Dengan cara dia meminta kepada orang tadi untuk memaafkannya. Paham belum? Tolong maafkanlah, ana enggak bisa bayar hutang ini. Bagaimana ini? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya dia ridho, boleh. Maksudnya ya, tapi kalau dia enggak ridho, dia tetap wajib bayar. Yang namanya hutang itu wajib dibayar. Walaupun hutangnya sedikit apapun, sebanyak apapun, itu yang namanya hutang wajib dibayar. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat sini. Wa kadzalika ta'jilul mar'ah nafaqataha min zawjiha misal dzalik. Seperti itu pula seorang wanita ingin segera mendapatkan nafkah dari suaminya. Mas, tolong Mas, ini pekan ini ana minta jatah untuk apa pekan yang akan datang karena dibutuhkan. Seharusnya kan 1 pekan sekali dia ngasih, setiap gajian hari Sabtu. Paham ya? Kerja bangunan itu kan hari Sabtu gajian. Dia minta istrinya, "Pak atau Mas, tolong gajian yang akan datang pun
anak ambil sekarang misalkan. Nah, sama suaminya dikasihkan. Itu bukan berarti diharamkan barakallahu fikum, tapi apa? Tapi diperbolehkan karena apa? Karena bukan dengan cara yang haram, dia hanya segera aja ingin menyegerakan mendapatkan apa? Nafkah, karena nafkah itu kan wajib, harus dia tunaikan. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, mas'alatun limadza la yarisul qatil. Itu yang benar khata'an kurang hamzah itu. Limadza la yarisul qatil khata'an min ad-diyah ma'a annahu min al-warathah. Kata beliau, pertanyaan di sini masalahnya, kenapa si pembunuh yang membunuh dengan keliru kok tidak boleh mendapatkan warisan dari diyah yang dia bayarkan? Bersamaan dia termasuk apa? Bersamaan bahwasanya dia apa? Termasuk ahli warisnya. Wal jawab an-naqul. Jawabannya kita katakan, na barakallahu fikum. Li'anna diyata tulzimuhu, dikarenakan yang namanya diyah itu diwajibkan untuk dia. Wala yumkin an yaritha min nafsihi, dan enggak mungkin dia mengambil harta warisan dari dia sendiri, dari dirinya sendiri. Dia sudah bayar onta 100 ekor onta. Tiba-tiba dia ingin apa? Ingin mendapatkan warisan dari onta yang dia bayarkan tadi. Mungkin enggak seperti itu? Kurang tepat. Jadi dia kalaupun dapat warisan dari harta yang dimiliki oleh barakallahu fikum, si mayit yang pertama itu, maksudnya itu harta yang memang bukan harta dia tadi itu. Apa maksudnya? Nah, tapi kalau harta dia tadi tidak boleh karena apa? Karena bagaimana dia minta yang punya dia sendiri. Dia bayar dia kemudian mau diambil lagi jadikan harta warisan, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, enggak bisa yang seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Mas'alatun hal yajuzu lil qatil khata'an an yadfa'a ad-diyah li baqiyatil warathah mimma warithahu huwa min mali hadzal maqtul al-qarib lah. Apakah diperbolehkan bagi si pembunuh yang keliru tadi untuk membayarkan diyah denda tadi untuk apa? Dibayarkan kepada ahli waris sisa-sisa yang lainnya. Nah, dari kalangan orang yang memberikan warisan, maksudnya dari apa? Dari keluarga orang yang memberikan warisan dari harta orang yang dibunuh atau kerabat dekat yang dibunuh tadi itu. Nah, paham ya, maksudnya itu dari kerabat dekatnya gitu istilahnya. Nah, wal jawab an naqul na'am li'annahu min mulkihi. Jawabannya iya karena dia termasuk apa? Li'annahu min milkihi, dikarenakan apa? Termasuk miliknya gitu. Jadi diperbolehkan di situ. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau sudah barakallahu fikum hafizakumullah, diberikan kepada ahli waris yang lainnya enggak masalah gitu loh. Harta denda tadi itu. Naam. Mas'alatun man qutila lahu qatil fa hal lahu an yubashira qatl al-qatil fil qisas. Permasalahan, barang siapa yang dibunuh oleh orang yang membunuh, nah misalkan ada yang dibunuh gitu, apakah diperbolehkan menyegerakan untuk apa? Si pembunuh tadi dibunuh juga di qisas atau sabar dulu? Paham maksudnya nih? Jadi ada pembunuhan, kita tahu siapa yang bunuh, paham ya? Tapi apakah diperbolehkan, apakah langsungan kita qisas langsung atau boleh atau bagaimana? Wal jawab an naqul na'am, boleh. Li'anna al-qatla min haqqi awliya'il maqtul. Dikarenakan pembunuhan itu merupakan hak wali yang apa? Yang keluarganya dibunuh. Jadi kalau dia mengatakan pokoknya anak enggak itu, bunuh dia juga. Saat itu pun dibunuh. Enggak perlu nunggu-nunggu lagi. Paham belum ini? Paham belum ini? Nah, kita lihat di sini. Wa hadza idza hakama al-qadhi annahu yastahiqqul qisas falahu qatluh. Ini pun kalau seandainya qadhi sudah menghukumi bahwasanya dia berhak untuk diqisas, maka boleh bagi dia untuk menqisasnya. Lakin barakallahu fikum, lakin amalan nas al-yawm laysa ala hadza, akan tapi perbuatan manusia sekarang ini enggak seperti ini. Bal ala anna alladhi yatawalla al-qisas waliyul amr, bahkan yang diserahkan untuk menqisas itu adalah pemimpin. Li'annahu yakhshawna min asya' taqa'u katamthil au barakallahu fikum yaqtul awliya al-maqtul hadzal qatil bi alatin kalah au wa masybahat. Karena kenapa kok kita serahkan kepada pemimpin atau pemerintah? Karena pemimpin pemerintah itu mereka memiliki senjata yang lengkap itu loh. Punya apa? Tembak, punya juga basoka, paham ya? Intinya punya alat lengkap gitu ya. Tapi kalau rakyat sipil yang punya apa? Biasanya pisau-pisau itu enggak tajam. Paham ya? Tombak pun sudah tumpul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cangkul pun enggak boleh kan? Nah, dikhawatirkan di sini, perhatikan baik-baik. Kenapa kok diserahkan oleh pemimpin? Li'annahum yakhshawun, karena mereka khawatir terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan seperti tamsil. Tamsil itu mencincang-cincang.
Paham ya? Saudaranya dibunuh dengan cara ditembak misalkan. Dia balasnya dengan cara dicincang-cincang. Nah, khawatirnya di situ. Karena yang namanya orang geraman gitu. Pokoknya enggak terima nah, adikku dibunuh, pokoknya dia tak bunuh. Nah, akhirnya membunuh dengan cara dicincang misalkan. Nah, itu enggak boleh. Khawatirnya ke situ khawatirnya. Au yaqtul awliya al-maqtul atau dia malah membunuh apa? Membunuh keluarga yang dibunuh tadi itu. Nah, paham ya? Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi keluarga yang dibunuh tadi malah sama dia dibunuh sekalian. Paham ya? Khawatirnya itu. Hadzal na'am. Au yaqtul apanya? Ini bacanya keliru. Au yaqtul awliyaul maqtul hadzal qatil bi arbin kalah. Atau keluarga yang dibunuh tadi membunuh pembunuh tadi dengan alat yang apa? Alat yang tumpul. Paham ya? Karena sedang geramnya tadi, wah anak enggak terima, enggak ridho pokoknya. Anakku sudah dibunuh, pokoknya dia tak bunuh dengan apa? Dengan pisau yang terbuat dari kayu. Wah, enggak tahu diengek-engek itu istilahnya nih. Gini-gini pokoknya bagaimana caranya? Terbunuh dalam keadaan tersiksa. Nah, ini khawatir di sini. Diserahkan kepada pemimpin karena pemimpin punya alat senjata yang tajam itu loh. Nah, barakallahu fikum, memiliki senjata yang tajam yang mungkin sekali tembak itu langsung meninggal itu loh. Tapi kalau rakyat sipil tadi itu khawatirnya apa? Main hakim sendiri. Au ma'asbah dari atau yang semisal itu. Fara'au an yatawalla waliyul amr al-qisas bin nafsih. Akhirnya mereka berpandangan untuk menyerahkan kepada pemimpin, nah barakallahu fikum untuk mengqisas dirinya. Jadi dia langsung datang. Pak, ana telah membunuh si fulan, tolong aku diqisas. Datang kepada pemimpin itu loh. Apa maksudnya? Datang kepada pemimpin. Masalah satu lagi. Man hasala alaihi hadis wa mata man ma'ahu wa kana sababul hadis tafritun minas sa'iq fa hal yarithu as-sa'iq man mata ma'ahu law kana qariban lah. Ini penting juga nih. Perhatikan Bapak ini. Kalau seandainya terjadi kecelakaan tabrakan misalkan barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Kalau seandainya terjadi tabrakan kecelakaan dan yang mati bersama sopir tadi itu wa mata man ma'ahu dan ketika terjadi kecelakaan itu ada orang mati bersama dia. Dan sebabnya apa sebabnya? Sebabnya karena sopir tadi dia terlalu bermudah-mudahan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dia nyopirnya sembarangan ngawur gitu, enggak perhatian. Ratingnya enggak hidup, lampunya mati. Kemudian apa barakallahu fikum? Intinya sudah enggak normal mobilnya tersebut. Nah, akhirnya terjadilah kecelakaan. Sebabnya karena apa? Sebabnya karena si sopir tadi tidak perhatian. Ya, meremehkan itu istilahnya ya, bermudah-mudahan, enggak ngecek dulu gitu loh. Yang namanya berjalan di malam hari pakai mobil lampunya mati kan bahaya. Nah, kita lihat sini. Apakah si sopir tadi bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal tersebut kalau seandainya kerabat dekatnya? Wal jawab annaqul la. Jawabannya kita katakan tidak dapat dia. Idza sabata annahu bitafritin min as-sa'iq. Kalau benar-benar bahwasanya apa? Sebab terjadinya kecelakaan itu adalah apa? Bermudah-mudahannya si sopir tadi itu. Paham belum? Nyopir dia enggak berhati-hati, seharusnya minum kopi dah minum khamr dia. Paham ya? Akhirnya mabuklah di situ. Paham ya? Seharusnya belok kanan, belok kiri. Seharusnya lurus, dia malah apa? Belok. Seharusnya belok, dia malah lurus, masuk apa? Jurang. Allah musta'an. Ini contoh saja ya, barakallahu fikum. Beliau sebutkan karena mungkin saja ada kejadian seperti itu. Adapun pembahasan yang selanjutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.